Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan makalah berjudul Kasus Kejahatan Sistem Keamanan Komputer yang disusun oleh Uswatun Hasanah, NIM 181410212, kelas SI5G, mata kuliah IT Security, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma, Palembang. 1. Pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berkembang sangat pesat. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai bidang ini, dimulai penyalahgunaan dalam pengguna teknologi komputer, yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau dikenal dengan cybercrime. Hal ini jelas juga mengganggu jalannya dunia bisnis di cyberspace, di mana banyak pengguna yang sangat dirugikan. Kejahatan komputer berhubungan dengan kode etik profesi karena masih dalam konteks profesi. Dalam hal ini bidang IT, dalam tulisan ini penulis memaparkan beberapa istilah pelaku ataupun pengguna yang sering muncul dalam bidang ini. 1-2. Rumusan masalah. Inti dari tulisan ini adalah 1. Pembahasan tentang kejahatan komputer. 2. Pembahasan tentang hacker. 3. Pembahasan tentang cracker. 4. Pembahasan tentang spam. 5. Pembahasan tentang spyware. 1.3. Tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui dan memahami maksud dari kejahatan komputer, mengetahui dan memahami maksud dari hacker, cracker, spammer, dan spyware. 2. Pembahasan. 2.1. Kejahatan dunia komputer. Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas, kejahatan komputer didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Kejahatan dunia maya secara teknis dikelompokkan menjadi kejahatan langsung atau online crime, semi-online crime, dan cybercrime. Dalam praktiknya, kejahatan dunia maya ini dikelompokkan menjadi A. Akses tanpa izin ke sistem komputer, yaitu tanpa hak dengan sengaja akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Hacking merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi. 2. Konten tidak sah. Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. 3. Pemalsuan data. Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai stateless dokumen melalui internet. Contoh kejahatan ini pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. D. Mata-mata. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network sistem sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang bersifat komputerisasi. E.
mencuri data. Kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain, merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan. Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data lagi. F. Menyalahgunakan peralatan komputer dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan atau cara lain untuk kepentingan itu. Peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain. Motif pelaku cybercrime, yaitu motif intelektual, adalah kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Adapun contoh-contoh cybercrime: 1. Spamming, 2. Pemalsuan kartu kredit, dan 3. Virus. 2.2. Hacker dan cracker. 2.2.1. Pengertian hacker. Hacker adalah sekelompok orang yang menggunakan keahliannya dalam hal komputer untuk melihat, menemukan, dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan dalam sebuah sistem komputer ataupun dalam sebuah software. Ada juga yang bilang hacker adalah orang yang diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Hacker juga mempunyai kode etik antara lain sebagai berikut. 1. Mampu mengakses komputer tanpa batas dan totalitas. 2. Tidak percaya pada otoritas, artinya memperluas desentralisasi. Dan 3. Pekerjaan semata-mata demi kebenaran informasi yang harus disebarluaskan. 2.2.2. Pengertian cracker. Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasukkan seperti pencurian data, penghapusan, dan banyak lainnya. Ciri-ciri seorang cracker adalah biasanya membuat program C, C++, atau Perl. 2. Mengetahui tentang TCP atau IP. 3. Mengetahui internet lebih dari 50 jam per bulan. 4. Mengetahui sistem operasi Unix atau PMS. 5. Mengoleksi software atau hardware lama. 6. Lebih sering menjalankan aksinya pada malam hari karena tidak mudah diketahui orang lain. Adapun penyebab cracker melakukan penyerangan antara lain: 1. Kecewa atau balas dendam. 2. Petualangan. Dan 3. Mencari keuntungan. Perbedaan hacker dan cracker. Perbedaan antara hacker dan cracker antara lain yaitu sama-sama memiliki kemampuan menganalisa sistem. Hacker sistem mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh sistem akan melaporkan ke pihak yang dianggap berkepentingan seperti vendor yang membuat sistem tersebut, sedangkan cracker bersifat destruktif. Artinya cracker merusak pada sistem tersebut atau memanfaatkannya untuk meraih keuntungan sendiri.
Sedangkan hacker memiliki etika dan kreatif menciptakan program atau kemudahan-kemudahan untuk dipakai oleh orang banyak dan mau berbagi ilmu dengan siapa saja. Sedangkan cracker bersifat bersembunyi dan tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Mereka memiliki komunitas tersendiri dan cara berhubungan tersendiri dalam jaringan internet. 23. Spyware. Spyware adalah aplikasi yang membocorkan data informasi kebiasaan atau perilaku pengguna dalam menggunakan komputer ke pihak luar tanpa kita sadari. Biasanya spyware masuk atau menginfeksi komputer karena mendownload konten dari internet atau menginstal program tertentu dari situs yang tidak jelas. Tanda-tanda komputer yang terinfeksi spyware. 1. Kinerja komputer akan terasa lambat, terutama jika terhubung dengan internet. 2. Browser terkadang seringkali macet saat kita membuka halaman web tertentu. 3. Alamat situs yang sudah disetting secara default sering berubah. Dan 4. Terkadang browser terbuka dengan sendirinya secara massal dan langsung mengakses situs tertentu. Adapun langkah-langkah menghindari spyware. 1. Lakukan update atau patch pada software atau sistem operasi yang digunakan dari pembuatnya. 2. Install anti-spyware dan lakukan update secara berkala. 3. Hati-hati terhadap situs yang meminta instalasi program tertentu. 4. Untuk pengguna aplikasi gratisan, perhatikan review dari penggunanya. Apakah terdapat spyware atau tidak. Dan 5. Usahakan tidak menggunakan jaringan peer-to-peer sharing. 4. Spam. Spam adalah penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web. Spammer adalah orang yang mengirimkan spam. Spammer biasanya menawarkan produk yang dijual atau informasi lain yang tidak berguna bagi penerimanya. Cara termudah untuk memasarkan suatu produk ke banyak orang adalah dengan mengirimkan ke email. Adapun dampak spam, yaitu 1. Terbuangnya waktu penerima spam untuk mengidentifikasi dan membuang spam tersebut. 2. Bandwidth yang terbuang karena pemakaian spam, termasuk biaya yang digunakan untuk bandwidth tersebut. 3. Komputer korban kadang terkena virus atau trojan yang seringkali diikut sertakan dalam spam. Cara penanggulangan spam antara lain yaitu 1. Memakai anti-spam dan 2. Gunakan program firewall. 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Secanggih apapun teknologi, jika tidak diiringi oleh etika dalam pemakaiannya, maka akan menghasilkan penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain. Walaupun setinggi apapun kecanggihan peraturan atau hukum yang mengatur untuk tidak terjadi pelanggaran, jika manusia menginginkan tentulah ada saja celah yang dapat digunakannya. Semua kembali pada etika masing-masing individu. Sebagai pengguna teknologi, janganlah terlalu baik sangka. Berhati-hatilah terhadap kejahatan. Jangan berikan kesempatan pada orang lain untuk berbuat kejahatan. Ingat, kejahatan bukan karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.